Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Arisarullah. Dan kali ini saya akan membahas tentang perihal doa, yang dimana doa ini adalah hal yang dasar gitu. Misalkan kita dalam agama Islam ini kita diwajibkan dalam berdoa, terutama dalam Quran surat Ghafir ayat 20, yang dimana kita diwajibkan bagi umat Islam dalam berdoa sebanyak-banyaknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika orang itu tidak sama sekali berdoa, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan yang hina dan dina gitu. Nah, maka dari itu kan doa itu jadi hal yang wajib gitu ya. Nah, akan tetapi dalam menghafal doa itu sangat sulit gitu, dikarenakan banyak sekalinya doa yang kita harus hafalkan. Terutama ada beberapa doa yang dimana itu tuh kadang diperlukan dan kadang tidak. Terutama doa yang dimana spesifik, misalkan kita doa makan, doa mandi wajib, doa dalam tidur gitu. Nah, itu kan beberapa doa yang spesifik, doa masuk kamar mandi gitu. Nah, meskipun kita lakukan secara rutin, tapi ada beberapa orang yang dimana kesulitan dalam berdoanya. Nah, dalam menggunakan doa itu kita harus menggunakan bahasa Arab dan itu lumayan sulit gitu ya. Nah, maka dari itu ada beberapa orang yang menggunakan bahasa Indonesia gitu sebagai media pengganti gitu dalam doanya. Nah, apakah boleh atau tidak gitu? Nah, dari itu saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu, yang dimana kita bagi dulu ke dua sisi. Yang dimana sisi pertama adalah sisi yang dimana dia lebih membuat supaya doa itu tuh udah ada gitu dalam Al-Quran, atau enggak sudah Allah sebutkan gitu ya doa itu. Nah, misalkan doa dalam sholat gitu ya, misalkan sholat itu termasuk ke dalam doa gitu ya, doa dalam memohon gitu. Nah, maka dari itu doa itu udah menjadi doa yang dimana kalau misalkan kita rubah lagi menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, misalkan kita berdoa gitu dalam sholat gitu ya, kita menggunakan ya Allah semoga saya, nah itu kan jadi kesannya tidak sesuai, karena kita lihat misalkan orang yang sholat menggunakan bahasa Indonesia, kita kayak ngerasa aneh sendiri, atau enggak misalkan kerasa kayak ini boleh nggak sih. Maka dari itu lebih disarankan dalam doa-doa seperti itu yang dimana sudah diadakan dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu lebih disarankan menggunakan Arabnya gitu. Dikarenakan itu sudah disediakan dan lebih sesuai gitu. Nah, lalu gimana yang nggak ada, misalkan saya ingin menjadi Elon Musk gitu ya. Nah, itu kan tidak ada dalam Al-Quran gitu ya, Al-Quran aja tidak menyebutkan Elon Musk gitu. Nah, maka dari itu doa digunakan dalam bahasa Indonesia diperbolehkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan doa seperti itu lebih spesifik dan tidak ada itu dalam Al-Quran gitu ya. Dan itu juga sudah dibolehkan dalam Muhammad Quraisy Syahab gitu ya. Itu diperbolehkan dalam menggunakan bahasa Indonesia jika kita tidak fasih dalam berbahasa Arab gitu ya. Maka dari itu diperbolehkan. Misalkan kita juga nggak hafal gitu dalam beberapa doa, misalkan kita nggak hafal doa masuk WC apa. Nah, jika kita tahu gitu artinya atau kita tahu apa yang harus didoakan, maka itu diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Terutama jika kita mau berdoa gitu ya, supaya apa namanya, kita dilancarkan rezekinya. Nah, itu kan termasuk ada gitu doanya gitu ya. Nah, apakah kita boleh kita menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah hal yang dimana bisa dibilang boleh dan tidak boleh, dikarenakan tergantung kita konteksnya apa gitu berdoanya. Misalkan kita setelah sholat gitu lalu kita berdoa gitu ya, semoga dipanjangkan umurnya, lalu kita dikayakan. Nah, maka itu tuh bisa aja kita pakai doa yang dimana lebih sesuai, atau kita pakai doa yang bahasa Arab gitu ya, dimana kita ambil dari surat-surat, beberapa surat. Nah, itu kita diperbolehkan. Nah, tapi jika kita tidak bisa gitu ya, kita bisa menggunakan bahasa yang dimana lebih kita paham gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Maka dari itu saya lebih menyarankan bahwa untuk menggunakan bahasa Arabnya saja dalam doakan gitu, dalam mendoakan atau berdoa gitu. Nah, akan tetapi apakah boleh dalam menggunakan bahasa Indonesia? Dibolehkan. Akan tetapi tidak semua yang dimana digunakan dalam bahasa Arab dalam berdoa ya diperbolehkan dalam menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan bahasa Indonesia sendiri bahasa yang dimana sudah ada, yang dimana setelah bahasa Arab gitu ya. Maka dari itu lebih disarankan dalam menggunakan bahasa Arab jika sudah ada doanya atau sudah disediakan gitu. Misalkan ada gitu ya orang Arab yang berdoa gitu ya menggunakan bahasa Arabnya sendiri. Nah, itu emang harus diwajibkan karena dia bahasa fasihnya sendiri sudah bahasa Arab, lalu dia juga orang Arab gitu ya, yang dimana itu udah dua kategori yang dimana udah diwajibkan gitu dalam menggunakan bahasa Arab gitu dalam berdoa ya. Nah, lalu terus yang orang di luar Arab gimana? Nah, itu masih diberikan keringanan gitu ya. Maka dari itu saya harap untuk kalian bisa menghafalkan doanya, yang dimana
itu bakalan banyak sekali, dan tapi kita bisa menghafalkan satu persatu dan ingat dalam otak kita, dikarenakan jika kita selalu menghafalkan doa-doa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih mudah dan kita akan lebih bisa menghafalkannya daripada menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saya berikan simpulan lagi bahwa kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam menghafalkan doa. Akan tetapi saya lebih sarankan bahwa kalian menggunakan bahasa Arabnya jika kalian bisa. Wallahul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.